Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai personal statement buat GKS ini sendiri. Jadi sebenarnya personal statement ini tuh GKS tuh kan udah ada panduannya ya buat apa yang perlu kalian tulis di personal statement di application formnya, mulai dari education background, significant experience, awards, extracurricular, itu kan udah ada panduannya nih. Jadi kalian tinggal nyesuaiin aja buat alur dari isi personal statement itu. Di sini aku cuma mau bahas kayak beberapa tips atau mungkin kayak poin penting yang perlu kalian tulis di personal statement yang kemarin tuh aku lakukan buat diriku sendiri. Jadi ini mungkin bisa buat referensi dari kalian atau saran aja. Jadi mau kalian ambil apa enggak, ini terserah kalian ya. Yang pertama itu jangan lupa masalah hook. Jadi awal dari personal statement itu jangan cuma kayak saya nama saya bla bla bla, terus saya berasal dari bla bla bla, itu jangan, karena kalian tahu sendiri bahwa penyeleksi ini menyeleksi ribuan aplikasi pendaftaran gitu. Jadi kayak yang diseleksi itu nggak cuma puluhan atau ratusan, tapi ribuan pelamar beasiswa, dan kalian dari awal itu sudah harus kayak menunjukkan atau memancing si reviewer ini buat tertarik sama aplikasi kalian. Jadi jangan lupa kalian pakai hook yang menarik gitu. Buat hook ini kalian itu bisa pakai misalnya kalimat pemancing atau mungkin kalimat kontradiksi yang membuat kayak si reviewer ini kayak penasaran, kayak orang ini kenapa nulis kayak gini, itu alasan dia nulis ini itu apa gitu. Buat aku sendiri kemarin itu personal statement itu aku alih sama kalimat yang isinya tuh sesuatu yang sangat aku benci gitu. Jadi karena kemarin itu aku kan daftar di jurusan kesehatan, jadi kayak public health gitu, dan kalimat berbaka tuh kayak aku tuh sangat benci sama asap rokok teman-teman. Jadi kayak awalnya tuh aku bilang itu kayak salah satu hal yang paling aku benci itu adalah asap rokok. Itu di awal statementku, personal statement itu hooknya itu aku pakai itu. Jadi kalian bisa cari hook yang menurut kalian itu bisa membuat si reviewer ini itu tertarik buat baca keseluruhan essay dari kalian. Oke? Dan ini tuh yang bisa cari itu cuma kalian sendiri, karena kalian yang paling mengenal diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua itu buat personal statement itu benar-benar personal. Jadi kayak ceritanya itu benar-benar cerita unik. Yang berisi cerita unik tentang diri kalian. Jangan cuma kayak cerita yang semua orang itu ya punya cerita itu. Kayak misalnya deh ya, kalian cerita kalau kalian itu pernah magang di suatu tempat. Ya, terus spesialnya pengalaman kalian waktu magang itu apa? Karena semua orang juga pernah magang, semua mahasiswa itu juga pasti magang. Terus kenapa? Apa yang buat cerita magang kalian ini berbeda? Apa experience, apa pengalaman yang kalian dapatkan waktu magang itu yang membuat pengalaman magang kalian itu unik? Kalian bisa ceritain apa pengalaman kalian, kayak real experience kalian itu apa waktu kalian kuliah, apa waktu kalian kerja. Itu yang membuat kalian itu mau daftar di GKS ini, mau daftar di jurusan kalian. Kemudian ya jangan pernah malu buat tunjukkan kalau kalian itu pernah gagal, kayak di fase kehidupan kalian sebelumnya, di fase kalian sebelum daftar GKS ini, kalau kalian itu pernah gagal. Kalau misalnya kalian merasa salah jurusan pun itu nggak apa-apa teman-teman, karena aku sendiri juga ngerasa gitu. Aku juga nulis di personal statement kalau aku ngerasa aku milih jurusan yang nggak cocok di aku. Tapi kemudian aku jelasin kenapa aku bisa ngerasa kayak gitu. Kemudian action apa yang aku ambil, usaha apa yang aku lakukan, effort apa yang aku buat selama aku kuliah buat memantaskan diri dari yang awalnya aku belajar di jurusan A itu buat berpindah ke jurusan B lewat untuk daftar GKS ini. Kalian mau tunjukin kesalahan kalian itu nggak apa-apa. Kalian tunjukin kalau kalian misalnya itu salah kalian di mana, kesulitan kalian itu di mana, kemudian introspeksi diri kalian gimana, terus action yang kalian lakukan sehabis introspeksi itu apa, itu kalian bisa ceritain di personal statement yang ceritanya, sehingga ceritanya itu benar-benar nunjukin personal kalian gitu, benar-benar nunjukin usaha kalian buat bisa merubah diri kalian sendiri, memantaskan diri kalian untuk bisa dapat beasiswa ini, sehingga si reviewer ini yakin kalau kalian itu benar-benar mampu buat diamanati beasiswa ini. Jadi kalian harus bisa ngeyakinin reviewer, kalian harus bisa benar-benar ngasih alasan kenapa kalian itu pantas, kenapa kalian itu merasa layak buat dapat beasiswa ini, kenapa kalian itu unik, apa yang membuat kalian berbeda dari pendaftar lain. Karena pendaftar lain yang lintas jurusan juga banyak, pendaftar lain yang punya banyak awards juga banyak, pendaftar lain yang punya segudang prestasi atau obligasi itu juga banyak. Tapi apa yang membuat kalian itu unik, berbeda dari ratusan atau bahkan ribuan pendaftar lainnya itu? Kemudian jangan lupa kalian cari benang merah, benang yang bisa menghubungkan antara kegiatan kalian di masa lalu, apa yang kalian lakukan di masa kini, sampai di masa depan nanti di GKS ini kalian mau apa. Terus kalau misalnya jurusan yang kalian ambil di GKS ini gak ada hubungannya sama jurusan kalian sebelumnya, kalian bisa ceritain usaha apa yang kalian lakukan selama kuliah, usaha yang kalian lakukan selama kerja, itu yang mendukung
alasan kalian buat milih jurusan itu di GKS. Jadi ini tuh personal statement di GKS itu intinya cuma kalian tunjukin sisi unik dari diri kalian ke reviewer, kayak apa sih yang diri kalian punya tapi aplikans lain itu nggak punya. Kalian tunjukin kayak real struggles-nya itu apa, terus kayak kalian tuh pengen menawarkan pemecahan masalah kayak gimana melalui GKS ini dengan bantuan beasiswa GKS ini. Oke, jadi itu aja tips personal statement dari aku. Yang pertama, kalian harus cari hook yang menarik. Terus yang kedua, jangan lupa ceritain personal story kalian. Jadi kayak ceritanya itu harus benar-benar cuma cerita yang kamu miliki, kayak orang lain tuh nggak punya. Terus yang ketiga, jangan malu buat ceritain kalau kalian itu pernah gagal. Mana proses realisasi diri kalian itu, action apa yang kalian ambil setelah proses realisasi dari kegagalan itu. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kalian cari benang merah dari kegiatan kalian yang kalian lakukan di masa dulu. Kemudian apa yang kalian lakukan sekarang dan apa yang mau kalian dilakukan di masa depan. Itu kalian cari benang merahnya, penghubungnya buat meyakinkan kalau kalian itu benar-benar punya komitmen untuk mengejar tujuan kalian itu. Kalian tunjukkan konsistensi dari yang kalian lakukan, mulai dari masa dulu, dari sekarang, kemudian di masa depan, manfaat apa yang mau kalian berikan ke orang lain, tujuan hidup kalian itu apa. Buat aku sendiri itu aku ceritain karena aku daftar di jurusan yang berkaitan dengan public health, maka aku ceritain waktu magang itu, aku magang di kayak sebuah klub tenis meja itu, aku ceritain pengalaman aku di sana itu gimana yang berkaitan dengan asap rokok itu, pengalaman asap rokok itu yang membuat diri aku itu tergerak untuk bisa kayak memperbaiki, mencari solusi dari masalah yang sedang aku hadapi di tempat magang ini. Kemudian bisa juga kalian kaitkan dengan pengalaman masa lalu kalian. Kalau di aku sendiri itu aku ceritain waktu SD, aku tuh juga punya guru yang merokok waktu mengajar. Jadi kayak ini kan ceritanya bersambung ya, dari SD, kemudian waktu kuliah, kemudian action apa yang mau aku ambil untuk bisa membantu orang-orang. Jadi dengan adanya cerita-cerita kecil, cerita-cerita personal kayak gini tuh bakal membuat personal statement kalian itu terasa unik dan bener-bener nyeritain tentang diri kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian lagi mulai nulis, kalian mungkin bisa mulai pikir, kalian bisa mulai mencari pengalaman apa, cuma kalian yang mengalami pengalaman kayak gitu. Oke, jadi segitu dulu tips dari aku, semoga membantu.